Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, bertugas di SMKS YPLP PGRI 1 Makassar, dan peserta program Upskilling dan Reskilling berstandar industri bagi guru SMK bidang bisnis dan pariwisata tahun 2023 pada kelas E, Klaster Produksi Dokumen. Sistem informasi secara umum dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat membantu pengaturan atau analisis data. Sistem informasi ini memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Lewat hasil pemrosesan data menjadi informasi inilah nantinya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara observatif. Oleh karena itu, kompetensi dalam mengoperasikan sistem operasi akan menunjang dalam melaksanakan pekerjaan bagi seorang sekretaris atau personal asisten, khususnya pada lingkup pekerjaan administrasi profesional. Berikut adalah video praktik dalam mengoperasikan sistem informasi sesuai kebutuhan. Pada kali ini, kita akan mengoperasikan sebuah sistem informasi, yaitu Microsoft Excel, dalam mengelola data atau informasi dalam bentuk laporan keuangan pada suatu kegiatan. Nah, sekarang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka Microsoft Excel yang sudah tersedia di komputer kita. Nah, sebelum kita memulai memasukkan data-data kita, kita terlebih dahulu mengatur jenis kertasnya. Kita masuk di page layout, kemudian kita atur size-nya. Ini bisa langsung diklik size, atau kita bisa klik tanda panah arah ke bawah ini, bisa diklik, kemudian akan muncul sebuah pop-up terkait dengan mengatur margins. Nah, sekarang kita bisa pilih pengaturan kertas, ukuran kertas sesuai dengan kebutuhan. Kita di sini pilih kertas A4. Setelah itu bisa dicentang center on page-nya, yaitu horizontally and vertically. Setelah itu bisa kita klik OK. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan kita dalam memasukkan data, di bawah pojok kanan bawah di sini terdapat 3 pilihan tampilan. Kalau tampilan sekarang kita adalah normal, yang kedua adalah page layout, dan yang ketiga page preview. Nah, sekarang kita pilih yang bagian tengah, yaitu page layout. Nah, sekarang kita masukkan data-data laporan keuangan yang ingin kita buat. Kita masukkan judulnya dulu, daftar pembiayaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5.
di SMKS IPLP PGRI. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Terlebih dahulu kita masukkan judul tabelnya, nomor, hari, tanggal. Kemudian deskripsi. Setelah itu kita akan mengatur tabelnya, atau bisa kita langsung atur jenis tulisannya. Terlebih dahulu kita bisa klik simbol sebelah kiri ini untuk mengatur jenis tulisan secara keseluruhan. Biasanya kita pakai Times New Roman. Kita atur ukuran tulisannya 12. Kemudian kita atur rata middle line. Nah, sekarang sebelum mengatur judulnya terlebih dahulu, kita atur kolomnya atau tabelnya. Kemudian kita bisa buat tabelnya dengan mengklik button border. Kemudian ini sebenarnya bisa langsung diklik all borders, atau kita masuk di more borders. Nah, kemudian setelah masuk di pop up untuk mengatur tabel, di sini ada pilihan outline, ada insight. Nah, ini bisa kita klik langsung. Kemudian insight bisa kita klik juga, kemudian klik OK. Nah, setelah tabelnya sudah muncul, kemudian kita atur judul tabelnya, kita pertebal tulisannya, kemudian kita rata tengah atau center. Setelah itu kita atur judul tabelnya. Kita merge and center. Kemudian kita pertebal. Kalau ingin diperbesar jenis tulisannya, kita bisa ubah jenis atau ukuran tulisannya dari 12 menjadi 14. Kemudian untuk tabelnya, untuk judul tabelnya kita bisa berikan warna sehingga tampilannya bisa lebih menarik lagi. Kemudian kita perbesar, tarik ke bawah. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan informasi yang ingin kita tambahkan ke dalam tabel yang telah kita buat. Nah, sekarang kita masukkan data pertama. Untuk nomor ini biasa, nomor biasa, jadi kita mulai dari nomor 1. Kemudian hari tanggal, misalkan Selasa, tanggal 19 Juni 2023. Kemudian deskripsinya di sini yaitu saldo penerimaan sebesar 4.500.000. Nah, seterusnya bisa ditambahkan data-data selanjutnya.
Nah, sekarang pada kolom saldo akhir ini kita bisa atur, kita menggunakan rumus, kita bisa berikan sama dengan, kemudian kita arahkan di kolom D baris ke-7, yaitu pada kolom penerimaan. Setelah itu kita beri tanda kurang, kemudian kita arahkan lagi pada kolom E baris ke-7. Kemudian kita enter. Pada baris kedua ini kita berikan rumus itu sama dengan, kemudian kita klik pada kolom saldo, yaitu baris ke-7, kemudian kita tambah dengan kolom D baris ke-8, kemudian kita kurangi pada kolom E baris ke-8, kemudian kita bisa enter. Untuk lebih cepatnya, kita bisa arahkan kursornya pada bagian bawah. Ketika sudah muncul simbol tambah ini, kita bisa klik, kemudian kita tarik ke bawah. Maka secara otomatis akan muncul saldo akhir yang ada pada kolom tersebut. Nah, saldo akhirnya ternyata di sini sebesar 190.000. Nah, untuk membuktikan apakah saldo ini benar atau tidak, kita bisa berikan pada kolom jumlah pada bagian bawah. Kemudian kita jumlahkan kolom penerimaan dengan memasukkan rumus sum. Kemudian kita arahkan kursornya, kita tarik, kemudian kita balas kurung. Pada kolom pengeluaran sama dengan sum buka kurung pengeluaran balas kurung enter. Nah, ini pada kolom saldo akhir kita masukkan rumus sama dengan, kemudian kita klik kolom D baris ke-14, kemudian dikurangi dengan kolom E baris ke-14. Maka hasilnya akan sama, yaitu saldo akhir 190.000. Nah, sekarang kita akan masukkan rupiah ya pada seluruh angka-angka ini. Dengan cara kita bisa langsung blok secara keseluruhan, kemudian arahkan kursornya ke atas pada number format, kemudian kita klik arah panah bawahnya, kemudian kita arahkan paling bawah, yaitu more number format. Maka muncul pop up format cells. Nah, sekarang kita pilih di sebelah kiri ini kita pilih accounting. Pada decimal place ini kita bisa berikan angka 0. Sedangkan pada simbol ini kita bisa mencari simbol rupiah. Iya, rupiah Indonesia. Kita bisa klik, kemudian kita bisa langsung klik OK. Maka secara otomatis akan muncul simbol rupiah. Nah, sekarang tinggal kita atur saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cara mengolah informasi
dengan mengoperasikan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.